Bu Najwa ini mau PSSI bagus, mau membongkar kedok yang bobrok-bobrok, dibuka saja siapa perangkat pertandingan tersebut, besok sudah jadi action yang luar biasa di PSSI. Tapi kalau dilindungi orang berbuat salah sekarang berada di balik panggungnya Bu Najwa. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak ada namanya orang? Apakah betul dia anggota wasit kita? Apakah orang jadi-jadian? Apakah inisialnya sama KTP-nya dengan wasit kita? Banyak untuk memfitnah, banyak. Tapi kalau oke, kita sepakat mau membangun sepak bola kita. Ayo kita buka namanya, nggak usah di forum ini. Hubungi aja telepon saya, namanya. Besok sudah action besar-besaran sudah. Apa action yang bisa dilakukan PSSI, Pak Ahmad Riyad? Karena kan kisah kasus-kasus seperti ini juga sudah sering begitu. Kalau kita lihat misalnya kemarin yang kemudian dihukum ya pemain begitu, tapi tidak lebih jauh dari pemain. Pembuktian selama ini yang sudah dilakukan PSSI tidak membuat orang yakin pada kinerja PSSI untuk mengawasi mafia kok. PSSI yang mana? PSSI sekarang berbeda, silakan. Ajukan sekarang namanya. Saya nanti sebagai buktinya nanti. Saya jamin kalau ada nama yang dibongkar, besok sudah jadi action. Kita terima kasih. Mara PSSI akan memberi penghargaan kepada programnya Bu Najwa. Kalau sampai membongkar ini, kita terima kasih, sangat terima kasih. Mata Najwa sudah mengangkat Pak Ahmad Riyad, Mata Najwa sudah mengangkat PSSI bahkan sejak ketuanya masih Nurdin Halid waktu itu sampai sekarang. Satgas Mafia Bola yang dibentuk oleh Kapolri Tito Karnavian itu juga terbentuk di Mata Najwa, PSSI bisa apa jilid 2. Tapi kemudian sekarang kita lihat kasus yang sama kemudian muncul dan muncul. Jadi pertanyaan saya, apa yang bisa dilakukan oleh Komite Wasit PSSI? Karena kan federasi yang punya wewenang, federasi yang punya tangan, federasi yang punya kebijakan, dan seharusnya federasi yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi apa, Pak? PSSI bisa apa? Ya, kalau secara teknis, itu urusan saya Komite Wasit. Tapi kalau non-teknis, ada komisi disiplin, ada komisi etik yang bisa menghukum yang bersangkutan. Kalau memang ada bukti-bukti tertentu yang harus dibawa ke ranah pidana, penyuap dan sebagainya, silakan. Tapi bongkar dulu. Jangan sekarang orang yang merusak PSSI berada di balik ketayaknya Bu Najwa. Bongkar, buka. Pertanyaan saya simpel Pak Ahmad Riyad. Apakah misalnya ada beberapa kasus di mana keputusan wasit itu kontroversial? Ada banyak sekali misalnya masukan yang kami terima di Mata Najwa lewat media sosial, kasus-kasus yang hakim-hakimnya, hakim-hakim pertandingannya begitu ya, wasit-wasitnya, itu memang menimbulkan tanda tanya. Apakah misalnya itu sudah diusut lebih lanjut? Hal-hal yang menimbulkan kecurigaan itu? Sudah kita investigasi, sudah kita beri hukuman sesuai karena teknis. Misalkan pada saat penalti ada pemain lawan yang masuk wasit tidak mengulang penaltinya, kita hukum. Ada PSIS Semarang dengan Barito Putra yang di luar kotak penalti di dalam tapi terseret keluar, sudah kita hukum. Ada 9 dari 150 pertandingan. Ada 9 temuan kita yang sudah kita hukum. Baik. Ayo, tolong dibantu. Kita tolong dibantu ini kalau mau membangun sepak bola kita, tolong dibantu kita. Mas, saya ingin ke Mas Akmal, tolong dibantu katanya. Jadi selama ini dirasa, apakah memang selama ini tidak cukup bantuan orang luar begitu ke PSSI, Satgas Mafia Bola bahkan sudah dibentuk waktu itu? Kita siap membantu, masyarakat siap membantu, bahkan masyarakat siap berada di garda terdepan untuk pengurus PSSI saat ini kalau mau membongkar gurita mafia bola itu. Saya yakin dan yakinnya supporter bola kita gitu kan, mereka juga kan punya mata, punya hati, kemudian juga melihat situasi di lapangan yang menjadi problem dan mereka akan membantu itu semua gitu. Sebagai contoh, waktu ada Satgas Mafia Bola gitu kan, ada call center yang dibuka oleh Satgas Mafia Bola 0813 sekian waktu itu. 1000 laporan itu masuk ke Satgas Mafia Bola gitu. Nah artinya kalau kemudian PSSI tadi kata Pak Riyad, ayo kita bareng-bareng. Nah, PSSI-nya membuka diri untuk itu semua gitu kan. Nah ini yang kemudian kita tunggu dari PSSI, membuka diri sehingga kemudian orang melapor tidak ketakutan. Selama ini yang terjadi adalah ketika saya melapor, saya akan menjadi orang pertama yang dihukum. Itu yang terjadi sehingga kemudian ada ketakutan masyarakat situ. Wasit misalnya. Ada juga beberapa wasit yang melapor ke Save Our Soccer, ada dia harus bayar sekian untuk bisa mimpin wasit, mimpin pertandingan. Dia juga ada kutipan. Bayarnya ke siapa itu? Ada maklarnya gitu kan. Nah, maklar wasit. Maklar wasit untuk kemudian bisa ditugaskan. Nah, ini kemudian kalau nanti Pak Riyad mau buka,
Save Our Soccer siap untuk membantu itu. Karena tujuan kita bersama-sama saat ini adalah bagaimana sepak bola kita setelah 20 tahun terakhir menggurita mafia bola bisa kita berantas dan kita perangi sama-sama. Karena yang kita tunggu saat ini adalah prestasi gitu kan. Ada Raffi, ada Atta, ada Kaisang, anak muda yang maju. Jangan sampai kemudian mereka akhirnya kecewa dengan situasi yang saat ini, padahal mereka adalah sumber utama masa depan sepak bola kita. Oke. Bicara wasit, kalau saya ingin lempar ke Mr. Ye yang malam ini memang spesifik datang ke Mata Najwa dan meminta identitasnya disembunyikan, dan kami menghargai permohonannya identitasnya disembunyikan, tapi bukan berarti Pak Ahmad Riyad kami tidak melakukan tugas jurnalistik kami untuk mengecek apakah memang betul narasumber yang kami hadirkan sesuai dengan apa yang ia sebutkan kapasitasnya, perangkat pertandingan Liga 1. Saya jamin itu, Pak. Tapi bahwa kalau kemudian ada narasumber yang meminta identitas yang disembunyikan, itu adalah hak narasumber. Kenapa Anda minta disembunyikan, Mr. Ye? Apakah tadi tuh kita dengarkan Ketua Komite Wasit bilang akan membuka diri kalau mau melapor, akan melindungi. Anda percaya tidak, Mr. Ye? Masih terhubung di Mata Najwa? Ngomong apa rumah tuh ya. Cek, Mr. Ye, Anda masih terhubung di Mata Najwa? Baik, kita masih akan berusaha untuk menghubungi. Saya ingin minta tanggapan Anda, Mas Bambang Suryo. Ini juga sesuatu yang sudah terjadi sejak lama kan kalau kita bicara wasit? Lama, Pak. Lama. Ya memang ada. Apa yang dikatakan sama Akmal memang benar. Ada maklarnya, ada penugasan. Siapa yang store banyak itu yang... Dan dari luar federasi pun ada yang memanage untuk jadi wasit untuk pertandingan ini. Dan salah satunya semua tim A ini. Tim A ini main, wasitnya itu aja, ada mesti, pasti. Siapa nih jadi yang maklarnya ini siapa? Mereka ada di mana? Karena yang biasanya menentukan wasit ini untuk pertandingan ini? Maklarnya ada di luar federasi. Nah, tapi sekarang beliaunya ini sudah mundur dari sepak bola. Tapi bagaimana bisa memastikan bahwa ya itu wasit itu yang kalau dia sudah bayar dia akan memimpin pertandingan, harus ada akses ke dalam dong? Ya pasti, ada Mbak. Mas Akmal pun tahu siapa beliau-beliaunya juga pasti tahu. Oh, maksud saya akses ke dalamnya itu sampai sejauh apa? Di dalam federasinya? Dalam federasinya. Dalam federasinya. Saya ingin, Mr. Ye sudah tersambung lagi. Mr. Ye tadi Pak Ketua Komite Wasit menyebutkan Pak Ahmad Riyad kalau mau terbuka akan dilindungi. Anda berani terbuka? Kalau untuk terbuka kita masih belum berani, Mbak, karena menyangkut keselamatan juga. Bagaimana? Belum berani karena? Menyangkut keselamatan juga, Mbak, karena juga ini pekerjaan. Menyangkut keselamatan. Jadi Anda khawatir keselamatan Anda, spesifiknya apa? Anda takut setelah Anda membuka, Anda menjadi incaran pihak-pihak tertentu atau bagaimana? Iya betul, Mbak. Artinya kita nanti bisa dibilang pengkhianat sama tim bos kita atau tim yang sudah bekerja sama kita. Jadi jaminan keselamatan dari federasi itu tidak akan membuat Anda mau terbuka? Belum berani. Baik, bagaimana Pak Ahmad? Apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan supaya lebih banyak lagi orang yang mau bicara terbuka? Nah, kita bisa. Itu Bu Najwa sekarang ada penjahat dalam sepak bola kita berlindung di belakangnya Bu Najwa untuk membuat berita seperti ini. Tapi kita sulit melacaknya. Tolong dibantu. Kita akan melacak. Kasih nama-namanya. Rasanya salah tuh kalau berlindung di Mata Najwa. Biasanya berlindungnya di balik pihak yang punya wewenang tuh, di balik federasi. Ya ini buktinya ini sekarang. Bahwa kemudian ada narasumber yang berani terbuka bicara di Mata Najwa dan bukan bicara ke federasi. Ya tolong. Orang yang mengaku ngatur, mengaku setor, tahu pengaturan semua, mengaku pemain, disembunyikan sekarang ini. Bukan disembunyikan, Pak, menyembunyikan diri karena takut federasi tidak bisa melindungi. Sesederhana itu kok. Lah terus kita bisa apa kalau orangnya bersembunyi sama dengan nggak ada apa-apa? Itu pertanyaan Mata Najwa. PSSI bisa apa ya, Pak? Bisa menindak kalau ada orangnya. Bongkar, ayo kita bongkar. Ketemu saya aja lah, cukup sudah. Baik, kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Saatnya
Saatnya buat Lapor Pak. Setiap Senin sampai Jumat jam 9:30 malam. Waktunya semangat memulai hari. Dengan kesempurnaan harumnya aroma dan rasa spesial. Dari secangkir semangat, kopi kapal api yang jelas lebih enak. Saatnya hidupkan hari, temukan inspirasi. Bangkitkan semangat, raih impian. Dengan 100% biji kopi pilihan, ciptakan kopi enak. Temani aktivitasmu. Dengan enaknya kopi kapal api. Lebih enak. Aparat kepolisian tentu akan menindak tegas mereka yang melanggar ketertiban umum. Semua kami tertibkan, Pak. Yang melanggar semua kami tertibkan. Mau lihat bagaimana cara mereka menertibkan para warga yang membandel dan pembuat onar dengan beragam kasus? Jangan lewatkan The Police. Setiap hari jam 7 malam. Ini baru Trans 7. Tiap bulan gajian, duit gini-gini aja. Di aplikasi bank ini kita sebagai uang cuma dianggurin. Di One Mobile sih nunggu terus. Kalau di One Mobile ya, kita digembleng buat tumbuh. Garis raja! Meski keras tapi we stay strong. Di One Mobile OCBC NISP, tumbuhkan uang dan raih financially fit semudah 3, 2, 1. Buka nyala di One Mobile sekarang. Untuk lemak darah berlebih, bantu kurangi dengan Omepros. Dipasarkan lebih dari 10 tahun. Kini hadir Omepros Mini Caps. Kapsul lebih kecil, mudah ditelan, dan halal. Omepros dan Omepros Mini Caps bantu kurangi lemak darah. Omepros. Warkop di Trans 7. Yang penting, hari ini kita ditunggu produser di tepi pantai. Bener nggak sih, Dono, Kasino, Indro akan tahan menghadapi kontes Ratu Pantai? Ada yang bisa kami bantu, Ses? Tunggu, tolong. Dono ya? Sudah pasti tahan. Kamis, 4 November jam 9 pagi. Ini baru Trans 7. Waktunya semangat memulai hari. Dengan kesempurnaan harumnya aroma dan rasa spesial. Dari secangkir semangat, kopi kapal api yang jelas lebih enak. Saatnya hidupkan hari, temukan inspirasi. Bangkitkan semangat, raih impian. Dengan 100% biji kopi pilihan, ciptakan kopi enak. Temani aktivitasmu. Dengan enaknya kopi kapal api. Lebih enak. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia. Saya akan sudah membentuk satgas khusus untuk menangani ini. Satgas khusus kepolisian? Iya, sudah waktunya dari kepolisian melihat fakta-fakta yang ada, tuntutan publik yang sudah ada untuk melihat persepak bolaan Indonesia yang sehat. Kita cari, kita buat adalah untuk kita mencari konstruksi masalah dulu. Nanti baru kita bisa menetapkan bagaimana konstruksi hukumnya. Satgas Mafia Bola menangkap Johar Lim Eng, anggota Komite Eksekutif PSSI dalam kasus pengaturan skor sepak bola pada Kamis siang. Satgas Anti Mafia Bola menetapkan pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Joko Driono sebagai tersangka.
Ya, teman-teman, belakangan ini banyak yang mempertanyakan siapa sosok yang mengenakan rompi bertuliskan Satgas Anti Mafia Bola yang berada di pinggir lapangan. Karena Satgas ini sesungguhnya telah berakhir masa tugasnya tahun 2020 lalu. Berikut ini jawaban dari mantan Ketua Satgas Anti Mafia Bola yang disampaikan khusus untuk Mata Najwa. Dan pada tahun 2018, pada saat acara Mata Najwa yang dihadiri oleh Bapak Kapolri, muncul keluhan dari masyarakat tentang terjadinya praktek kecurangan, praktek pengaturan skor terhadap pertandingan sepak bola baik Liga 1, Liga 2 dan Liga 3. Sehingga dari situlah Bapak Kapolri kemudian membentuk Satgas Anti Mafia Bola Polri. Kemudian saat ini kita melihat bahwa ada beberapa orang saat bergulirnya Liga 1, Liga 2 di Indonesia di tahun 2021, beberapa orang yang menggunakan rompi Satgas Anti Mafia Bola. Memang itu bukan dari Satgas Anti Mafia Bola Polri yang saya pimpin, karena sudah berakhir di bulan Agustus tahun 2020. Terus siapa dia? Perlu saya sampaikan bahwa di tahun 2021 ada kerjasama antara Ketua PSSI Bapak Muhammad Iriawan dan Bapak Kapolri yang dibakali oleh Bapak Asop Kapolri Irjen Pol Dr. Les Manusian. Jadi bagaimana persisnya kabar Satgas Anti Mafia Bola? Kita akan bahas lebih lanjut bersama Brigjen Polisi Dedi Setiabudi, Kepala Biro Kerjasama Polri yang sudah bergabung lewat video call. Selamat malam, Pak Dedi. Malam, Mbak Najwa. Pak Dedi, jadi persisnya Satgas ini sesungguhnya masih ada dan bertugas atau karena memang sudah selesai, jadi sekarang bentuknya seperti apa, Pak? Begini Mbak Najwa, kerjasama itu memang baru ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2021. Masing-masing Polri maupun PSSI punya komitmen untuk mewujudkan persepak bola yang bersih, kemudian berprestasi, kemudian menurut saya ditambahkan kondusif dan aman di samping bermartabat. Oke. Kemudian untuk Satgas Mafia Bola itu memang berdasarkan surat perintah Bapak Kapolri sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bulan Agustus. Nah, saat ini kita dari pihak Polri belum membentuk Satgas Mafia Bola. Oke. Tetapi kita sudah punya dasar, ya kita sudah punya pedoman berupa kerjasama yang juga sudah dituangkan. Ya dalam rangka penegakan hukum ada pengawasan dan ada juga kegiatan penegakan hukum, yaitu pencegahan dan penegakan hukum itu sendiri. Demikian Bu Najwa. Baik, berarti yang pakai rompi di lapangan itu Pak, itu yang masih ada tulisannya Satgas Anti Mafia Bola itu siapa ya Pak? Gini, ada ruang lingkup dalam kerjasama itu tentang penegakan hukum. Penegakan hukum itu diantaranya ada kegiatan pengawasan. Pengawasan itu dapat dilaksanakan baik bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak. Ya barangkali itu dilakukan oleh PSSI. Pengawasan itu dalam rangka pencegahan. Oke, kami belum membuat untuk Satgas itu. Oke Pak, jadi saya konfirmasi itu bukan polisi ya, itu justru dari orang PSSI yang pakai sendiri rompi Satgas Anti Mafia Bola ya Pak? Saya tidak pernah mengatakan itu, silakan nanti dikonfirmasi dengan PSSI, tetapi yang jelas rompi itu pernah dipakai pada saat kita menerbitkan surat perintah Kapolri untuk Satgas Mafia Bola. Oke, yang tadi Bapak katakan sudah selesai di tahun 2020 sesungguhnya begitu ya? Betul. Dan sekarang kerangka kerjasamanya ada dalam nota kesepahaman. Tetapi di nota kesepahaman itu apakah ada turunan yang spesifik menyebut akan ada Satgas lagi yang dibentuk oleh kepolisian Pak atau belum? Memang sudah diamanahkan pada kerjasama tersebut bahwa apabila nanti diperlukan untuk membentuk Satgas, nanti akan dibuat draft yang lebih teknis tentang Satgas itu. Dan sampai sekarang itu belum dibuat, Pak?
Sampai sekarang belum sampai ke draft teknis itu? Belum dibuat karena perjanjian kerjasamanya itu sendiri baru ditandatangani pada bulan Juli 2021 dan belum disosialisasikan kepada satuan wilayah. Jadi apakah sejauh ini selama liga yang baru berjalan nih beberapa pekan, apakah polisi pernah masuk lebih dalam seperti halnya yang dilakukan waktu ada Satgas, Pak? Atau selama ini betul-betul hanya dari segi mengeluarkan izin dan memastikan protokol kesehatan COVID-nya saja? Kalau bicara soal mafia pengaturan skor, polisi memang belum menyentuh lagi ya, Pak? Kalau itu tergantung kepada laporan yang masuk kepada polisi. Penanganan penegakan hukum itu tidak tergantung harus ada dibangun atau dibuat tim Satgas. Jadi silakan dilaporkan kepada polisi, polisi akan melakukan penyidikan tanpa harus ada Satgas, demikian. Dan jadi posisinya menunggu kalau ada laporan. Kalau misalnya ada kecurigaan yang tercium atau kejanggalan yang tampaknya ini dugaannya ada mafia bermain, apakah itu sudah dilakukan, Pak? Karena kan itu dilakukan Satgas ketika itu, proaktif mereka, tidak menunggu. Ya, saat ini selama fakta hukumnya jelas, silakan dilaporkan. Polisi akan melakukan respon penanganan hukum. Oke, cukup tidak itu, Mas Akmal? Menunggu? Saya sih ngelihat gini, ini berdasarkan MOU, Nana. Di pasal 11 yang saya tahu MOU antara PSSI dan Polri, di situ disebutkan pihak pertama punya wewenang untuk kemudian melimpahkan apabila ada kasus yang terkait dengan family football yang masuk ke ranah pidana kepada pihak kedua. Pihak kedua ini polisi gitu. Tapi tidak spesifik kemudian menyebutkan ada Satgas anti mafia bola di situ. Belum ada turunan, betul tadi belum ada turunan hukum yang turunan perjanjian yang kemudian dibuat secara spesifik. Menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Satgas Mafia Bola Jilid 1, 2, dan 3 terakhir adalah Jilid 3 menangani kasus pengaturan skor Persikasi Kabupaten Bekasi, ini sudah bagus. Ada call center, kemudian masyarakat juga bisa melaporkan kasus-kasus ini terjadi tanpa kemudian rasa takut. Yang selama ini terjadi adalah masyarakat ingin melaporkan kemudian takut. Karena apa? Karena selalu selama ini kasus-kasus yang terjadi yang melaporkan yang dihukum gitu kan. Nah, ini menurut saya ke depan harus turunan MOU ini harus dibuat turunan lagi. Buat saya bukan lagi Satgas gitu. Karena Satgas periodik, waktu itu 6 bulan sekali diperpanjang. Saya bahkan bilang kalau perlu ada satuan khusus spot crime di di kepolisian untuk menangani masalah-masalah olahraga ini gitu. Karena pengaturan skor bukan cuma di sepak bola, di basket juga kemarin terjadi kasus ini gitu kan. Oke, saya ingin tanya spesifik Pak Dedi, karena ini baru saja nih ada kasus Komisi Disiplin PSSI sudah menjatuhkan sanksi. Menurut Komisi Disiplin terbukti ada 6 pemain yang terlibat. Kalau dalam kasus seperti itu, apakah polisi akan langsung masuk untuk menelusuri? Karena tentunya bukan hanya pemain kan yang terlibat pengaturan skor, ada pihak lain. Ini kalau kasus tadi bagaimana posisinya? Masih menunggu laporan? Apakah PSSI harus melapor atau masyarakat melapor atau bagaimana, Pak? Ya, kan begini Mbak Najwa. Laporan itu ada 2 sumber. Ada sumber yang diketahui langsung oleh polisi, ada sumber yang diterima dari masyarakat atau dari siapapun yang melapor. Selama itu ada diketahui dari 2 sumber itu, polisi wajib melakukan penanganan. Demikian Mbak Najwa. Sudahkah ada laporan dari PSSI soal kasus yang terakhir ini, Pak? Sepengetahuan Anda, Pak Dedi? Sepengetahuan saya, mohon maaf, saya tidak bisa mengomentari masalah penanganan kasus di mafia bola, karena saya pikir Mbak Najwa hanya konfirmasi tentang naskah kerjasama yang sudah ditandatangani antara PSSI dan Polri. Baik, nanti kalau begitu kami akan cek apakah memang Komdis PSSI akan menindaklanjuti sehingga tidak hanya pemain yang diberikan sanksi, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat. Kita akan lihat apakah memang PSSI mau membawa ini ke ranah hukum selanjutnya. Pak Dedi, terima kasih banyak sudah bersedia memberikan jawaban di Mata Najwa malam ini, Pak Dedi. Baik, terima kasih. Baik, sebelum break saya ingin minta singkat-singkat dulu Atta dan Raffi. Merasa lebih secure tidak kalau ada Satgas atau bahkan ada task force khusus begitu yang akan melihat betul-betul nih berbagai kejadian atau mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini? Pokoknya upaya yang paling optimal aja yang disarankan Pak Akmal, Pak, yang tadi semuanya upaya yang paling optimal dilakukan oleh semua lini dari PSSI, dari polisi, dari Satgas, apapun itu mau dibentuk satu tim apapun itu.
yang paling penting ada penanganan khusus, ya kita merasa lebih secure. Karena kita pun benar kata Mas Akmal, ya kita yang muda yang baru terjun, kita pun nggak mau kapok. Kita pun di sini pengen terus panjang. Saya sama Atta juga kita komit kok, kita masuk ke sepak bola ini bukan cuma setahun 2 tahun dan kita pergi. Kita pun tahu kalaupun kita kalah bukan berarti kita menyerah. Kita kan kalau kalahnya bener